ada. Jadi kalau bisa itu harapan semua SD negeri gurunya juga PNS. Karena kalau ada GTT-nya itu kan berarti anggaran BOS berapa persen masuk untuk belanja pendidik dan tenaga kependidikan. Maka kalau SD yang sudah tercukupi, misalnya SD saya kan kebetulan cuma 1 rombel, jadi kalau bisa dibutuhkan tuh 6 guru kelas PNS, 1 guru penjas PNS, 1 guru PAI PNS. Kemudian kalau yang di SD sebenarnya tenaga pendidik yang TU itu sebenarnya belum ada, tapi nyatanya kalau tidak ada TU ya akan kesulitan. Jadi kita dari sekolah menyampaikan kalau ada kekosongan di kelas apa misalnya. Kemudian kalau misalnya dalam 1 tahun 2 tahun kok belum hadir, otomatis dari pihak sekolah akan membuka lowongan. Ya, lowongan ini untuk istilahnya kan guru tidak tetap. Nanti sesuai nggak formasinya, sesuai dengan jurusannya enggak, karena anak SD ya yang dibutuhkan adalah lulusan S1 PGSD. Itu kadang-kadang kalau memang nggak sesuai dengan yang diharapkan, yang penting kelas itu terpenuhi. Rekrutmennya caranya menyampaikan kepada dinas bahwa ada kekosongan di formasi kelas, kekosongan formasi kelas. Kalau tidak terpenuhi berarti membuka lowongan itu penerimaan GTT. Yaitu kendalanya pihak sekolah sudah mengajukan bahwa ada formasi kelas yang kosong, tapi dinas juga tidak langsung merespon, langsung mengirimkan PNS yang diharapkan. Jadi kalau misalnya sudah mencari GTT terus ada ada mutasi atau mungkin penempatan P3K, maka siap-siap GTT itu harus mengundurkan diri atau cari tempat yang lain. Ya penyelesaiannya kepala sekolah mungkin mencarikan SD mana yang masih buka lowongan, karena ada P3K atau PNS toh. Itu jadi kepala sekolah bagaimanapun juga tetap memikirkan mencarikan sekolah mana yang kosong. Jam kerjanya kan ada jam standar layanan mutu SPM toh. Itu mulai kalau bisa sebelum jam 7 sudah di sekolah. Pendidik itu datang sebelum jam 7. Nanti pulangnya berarti kan KBM itu sampai jam 12.20 KBM. Tapi sebagai guru, sebagai PNS itu SPM-nya itu sampai jam 2. Senin sampai Kamis itu kita pulangnya maksimal jam 2. Nanti Jumat jam 11, Sabtu setengah 1. Jadi kalau dijumlah itu SPM-nya kurang lebih 37,5 jam. Kegiatannya kan ada intra yang jelas itu tadi jam 7 sampai jam 12.20. Nah setelah intra itu ada ekstranya tergantung. Kalau di sekolah saya dulu sebelum pandemi, kalau hari Senin itu ada Kiroa, hari Selasa itu tapak suci, nanti hari Jumat itu pramuka. Itu yang ekstra. Kalau yang dulu ada komputer, tapi komputer dulu jamnya pagi, artinya masih ikut jam sekolah. Kalau sekarang nggak boleh, ekstra itu harus setelah jam intra. Iya, kendalanya kadang kita sudah mengadakan kegiatan yang terbaik untuk anak, tapi kalau tidak didukung oleh orang tua, ya anak-anak nggak berangkat. Dan yang namanya ekstra kan memang harus sesuai dengan bakat dan minat. Ini kalau sudah kegiatan, kepala sekolah sudah memberi mandat kepada yang
ya penanggung jawab sesuai dengan SK. Iya. Kan di dalam pembagian tugas itu ada SK. Pertama tuh SK-nya SK tugas mengajar, yang kedua adalah SK untuk penanggung jawab dari ekstrakurikuler. Kendalanya bukan diatasi kepala sekolah, tapi yang mengatasi adalah penanggung jawab. Ya, penanggung jawab itu bisa dia sendiri yang membersamai anak-anak untuk kegiatan, atau kita menggunakan jasa orang lain yang bisa membantu kegiatan tersebut. Pengelompokan tenaga pendidik kalau di SD ya, jadi lulusan PGSD itu guru kelas. Kalau lulusan yang dari agama ya pendidikan agama. Entah itu mungkin kalau di sekolah saya dulu ada agama yang non muslim, itu gurunya jadi satu kecamatan ditunjuk satu guru. Kebetulan ya bapak kepala sekolah saya itu orangnya menurut saya perfect, dalam arti secara administrasi dia bagus, secara manajerial juga dia bagus, secara sosial lebih bagus lagi. Dan untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidiknya, beliau sering memberitahu kalau misalnya ada seminar, ada workshop, pokoknya diberi kesempatan siapa yang mau ikut. Apalagi kalau misalkan berkaitan dengan kenaikan pangkat, maka yang diutamakan itu, nanti gantian. Ya selama ini di sekolah kami nggak begitu banget sih yang melanggar, karena bapak saya tuh ngomong halusnya gini, monggo mau bolos silahkan, tapi tupoksi kalian apa dulu, janjinya saat dilantik jadi PNS itu apa. Di pelanggarannya nggak begitu banyak lah, paling pelanggarannya karena ada kepentingan, jadi tidak pulang sesuai tepat waktu. Ya meningkatkan disiplin, itu tadi disepakati maksimal guru datang ke sekolah itu jam 7. Bisa disiplin lah, nggak seperti itu. Jadi beliau karena kepala sekolah mencontohkan, ya bukan cuma omongan, bukan cuma aturan yang dipasang, tapi jadi pendisiplinannya ya beliau mencontohkan dengan datang tepat waktu, pulang pun tepat waktu. Ya, beliau memotivasinya supaya rezeki yang kita terima itu berkah. Yang namanya berkah itu walaupun sedikit, itu manfaatnya banyak dan tidak merasa kekurangan. Selalu ada bila dibutuhkan. Itu motivasinya kembali ke situ kok. Balik bapak tuh sering mengatakan janjinya apa, gitu. Janji terus agar uang yang kita terima itu berkah. Ya, jadi jangan sering mencuri waktu, ya kan? Kalau memang jam 7, jam kerja jam 7 sampai jam 2 ya, kalau tidak ada halangan lakukanlah sebaik mungkin. Sudah. Jadi guru lulusan PGSD ya jadi guru kelas, lulusan dari PJOK ya jadi guru PJOK, lulusan PGSD ya guru kelas, yang lulusan agama ya jadi guru agama. Ketika kami mendapatkan kesulitan, pasti konsultasi dengan bapak, dan bapak pun akan selalu memberikan jalan keluar. Kalau misalnya jalan keluar menurut bapak tidak sesuai, ya nanti dimusyawarahkan jalan terbaiknya gimana. Jadi teman-teman ada yang kebijakan gini, bagi yang sudah sertifikasi 3 bulan sekali, itu istilahnya mengumpulkan sebagian rezeki mereka terus dikumpulkan, kadang diberikan berupa uang, kadang diberikan berupa benda. Itu untuk meningkatkan kesejahteraan dari tenaga pendidik. Nah, nanti kalau pas akhir tahun dari sekolah kan kita punya istilah mungkin ada sedikit fee dari apalah. Nanti kita kumpulkan bersama, dibagi rata kepada anggota warga sekolah. Warga sekolah dalam arti bukan murid ya, tapi guru, pendidik dan tenaga pendidik.
Yang namanya reward itu tidak harus berupa benda. Reward itu berupa ucapan yang baik. Berarti kan kita dihargai. Jadi tetap ada, misalkan beliau mengatakan terima kasih sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Tuh.